yang kita call kebanyakan doing very well. Jadi memang sentimennya, kalau teman-teman bingung, waduh tapi indeks turun terus. Sebenarnya apakah benar sih indeks itu turun terus? Apakah iya? Sebenarnya beberapa hari ini ya sudah mulai stabil di sini-sini aja teman-teman ya. Kalau kita lihat pelemahan IHSG ini juga udah mulai stop. Teman-teman ini akan ngerasa indeks ini masih turun kalau teman-teman masih memaksakan tradingnya di banking misalnya. Masih memaksakan trading mungkin waktu itu di komoditas batu bara misalnya. Tapi kalau teman-teman sebenarnya stock pick-nya itu sesuai dengan tema yang ada, ini masih oke, teman-teman. Memang market kan likuiditasnya berkurang, kayak yang saya selalu bahas. Market likuiditasnya berkurang, jadi asing itu memang juga masih jualan, masih outflow di perbankan, big banks, big caps, blue chips. Tapi sebenarnya di luar itu aman-aman aja. Nih, kalau teman-teman lihat saham-saham ini justru outperform nih teman-teman. Kayak BRMS, Excel, MDKA, SCMA, RALS. Kenapa RALS? Karena kita melihat di sentimennya, ini memang laporan penjualannya belum kelihatan, tapi sentimennya tahun ini adalah pemilu itu akan menguntungkan konsumsi di menengah ke bawah. Ya, fokusnya adalah itu, pemerataan ekonomi daerah. Apakah berarti kita nggak ada kena cut loss? Nggak juga. Ini makanya dua bawah ini kan adalah big caps. BBCA dan BBNI kita lakuin cut loss. Kenapa? Karena kita ngelihat asing ini ya masih lumayan kencang teman-teman jualan di perbankan. Sedangkan rekomendasi kita ini kan untuk trading. Mungkin teman-teman kalau yang mau cari untuk investasi jangka panjang, lagi cicil-cicil beli, perbankan nggak ada masalah, kecuali BMRI ya. BMRI ini ada potensi masih gede lah jualannya. Tapi kalau di luar itu, ya kayak BBNI, BBRI, BBCA, kalau teman-teman buat yang bukan trading swing, bisa manfaatin ya untuk cicil-cicil misalnya dollar cost averaging, untuk investasi jangka panjang, nggak ada masalah. Tapi kalau di luar itu, sentimennya apa yang menarik? Ini masih menarik. Kalau teman-teman lihat di sini kan kita banyak sebenarnya saham-saham metal kayak BRMS, MDKA, ADMR, Inco, Antam. Kenapa kita fokus di saham-saham permetalan? Story-nya cuma satu sekarang itu, China reopening. Fokusnya semua di sana. Asing outflow, asing jualan Indonesia, jualan di big caps, big banks. Tapi beberapa minggu terakhir asing itu masih net buy di saham-saham beberapa ini, kayak Inco, even kayak dari permetalan, MDKA, itu asing masih net buy. Kenapa? Karena ya ujung-ujungnya akan menguntungkan saham-saham itu teman-teman. Coba kita lihat untuk dari teknikalnya ya. IHSG itu sebenarnya udah nggak turun kok ya. IHSG itu sebenarnya ya udah mulai, ya belum balik ke bullish memang. Kalau ngomongin, wah berarti IHSG bullish, ya nggak juga. Belum bullish, tapi at least penurunannya udah mulai kejaga nih. Kemungkinan IHSG akan bergerak sideways dulu, 6603 sampai 6750. Itu untuk IHSG-nya. Terus Big Banks, yes, Big Banks ini memang belum menarik. Kayak kita coba lihat ya. Untuk BBRI, ini udah ada mulai ada perlawanan nih teman-teman. Jadi sebenarnya mungkin tapi apakah kalau untuk trading udah menarik? Menurut saya ya bisa coba deket-deket sini lah entry-nya. Stop loss-nya bisa di agak bawah, ininya agak atas. Tapi secara risk reward masih kurang ya. Menurut saya secara risk reward kurang begitu menarik. BBNI. Ini kita ngomongin yang untuk trading ya teman-teman. BBNI ini jauh lebih menarik. Mungkin kita akan reconsider untuk entry lagi di BBNI. BBCA. BBCA sekarang sih udah nggak kemana-mana ya. Pergerakannya udah agak terjaga nih. Dimulai dari candle hammer. Wah, ini bener ya? Emang ada hammer ya? Kok saya
kurang gitu ngeliatin nih hari ini. Oh iya, sehari sebelumnya hammer. Wah, jeli juga nih gue jogi. IHSG sebenarnya udah mulai menarik nih. Ini mulai ada tanda-tanda perlawanan. At least koreksi udah terjaga 6603, 6756 ya. Asing sih memang masih net sell. Net sell-nya juga masih sama ya, di banking teman-teman. Kalau kita lihat sebentar, saya akan coba tunjukin ya. Ini asing masih ya memang masih net sell. Terus ya sama ya, net sell-nya masih di BBCA, Bank Mandiri, BRI. Oh, BBNI udah enggak nih. Terus kalau kita lihat dari untuk net buy-nya itu ada di SMGR, Telkom, semen-semenan itu juga salah satu yang menarik ya. Terus yang mau saya tunjukin lagi itu sebenarnya ini teman-teman. Ini adalah komoditas emas harganya. Pergerakan komoditas emas. Gampangannya kita bandingin sama ini. Nih. Kita lihat dari bulan Oktober lah ya, Oktober November. Nih teman-teman. Yang biru ini adalah pergerakan komoditas emas. Ya, ini dia bergerak menguat. Terus ini pergerakan US dollar. Turun. Jadi memang untuk emas dan US dollar itu kan pergerakannya berlawanan ya teman-teman. Dan ditambah lagi kita selalu ingat komoditas emas ini mungkin 1-2 mingguan yang lalu, hampir 2 mingguan yang lalu kita bilang komoditas emasnya ini belum gerak, saham-saham emasnya. Jadi sebenarnya masih cukup menarik. Nah kalau sekarang mungkin beberapa yang masih cukup menarik. Ini sebenarnya juga masih cukup oke. Ya teman-teman bisa perhatiin ini. Mungkin dia akan kena targetnya dulu ya di 2220, terus habis itu koreksi wajar teman-teman. Menurut saya kalau dia kena targetnya dulu, resisten di 2220, terus harga koreksi wajar. Habis itu mungkin ya teman-teman baru bisa consider untuk entry lagi. Kalau sekarang ini posisinya udah agak nanggung ya. Teman-teman jangan ketinggalan deh untuk market talk kita. Kenapa? Karena kita selalu coba kasih ide-ide market update juga. Kayak Antam ini minggu lalu kita udah bahas nih teman. Minggu lalu berarti di kisaran berapa ya? Masih di area sideways-nya. Terus akhirnya kan dia break. Dan ini masih non-stop. Resisten di 2220. MDKA-nya seperti apa? MDKA ini juga sama. Udah kena target. Kalau teman-teman ingat waktu itu kita rekomendasiin itu kan dari harga bawah ya sebenarnya untuk MDKA. MDKA itu dari harga 40-80 kita rekomendasiin dari sinian berarti dari kisaran ini 4.500 ya. Kalau udah di harga-harga segini ya teman-teman ya tinggal melakukan trailing stop aja kalau untuk MDKA. Terus kalau kita lihat BRMS hari ini juga naik banyak ya teman-teman. Jadi memang cukup menarik juga untuk BRMS. Kalau kita lihat BRMS Jumat kemarin kita rekomendasiin. Ini tanggal 13. Terus tanggal 16 hari ini kita juga rekomendasikan ya BRMS. Kenapa kita rekomendasiin BRMS? Kan kita ngomong selalu komoditas emas. Sedangkan BRMS pas saham-saham Antam kemarin dan naik, dia ini kan belum kemana-mana. Ya, kalau teman-teman lihat. Dia belum kemana-mana, dia di sini-sini aja. Ya udah, kita ngelihat wah ini tinggal nunggu waktu aja nih. Turunnya juga udah stop. Ternyata benar.
ya memang nggak langsung sehari jebret langsung naik. Kita rekomendasiin mungkin ya hari 1-2 hari lah sebelum naik, terus akhirnya dia ditutup menguat. Ini adalah salah satu contoh yang menarik sebenarnya pergerakannya. Dia break ya dari semua MA-nya, tapi kalau ada koreksi-koreksi ya wajar. Menurut saya ya nggak usah dikejar, tunggu pullback ya. The Geek udah jujur saya ini udah lama nggak ngikutin dulu, terus ini dia sideways terus break. Sebenarnya ini pergerakannya juga menarik nih, tapi kalau menurut saya bagi yang mau beli tunggu ada koreksi. Kalau udah punya ya di hold aja. Bagi yang punya boleh di hold. Bumi ini cukup menarik teman-teman nih. Kita coba lihatin ya. Nih Bumi kan koreksinya dia udah mulai agak ketahan. Ini saya hilangin dulu deh. Biar lebih kelihatan angkanya. Nih, Bumi dia dekat-dekat support. Terus kan belum kemana-mana. Jadi sebenarnya koreksinya juga udah mulai tahan dekat-dekat 142. Ini menarik teman-teman untuk entry. Ya, resisten terdekat di 164. Mungkin besok bisa kita call. Rals. Kebetulan kita waktu itu udah call ya. Tapi sebenarnya teknikalnya juga masih cukup menarik ini Rals. Dia sideways break. Sebenarnya sekarang kalau gua di Rals, gua nunggu agak pullback. Pullbacknya di level berapa? Ini di dekat-dekat 620. Gua akan coba tunggu dekat-dekat 620, 640. Itu untuk entry lagi di Rals. MDKA next resist tadi, MDKA kan udah kena target paling dekat, trailing stop aja. Next resist ini kan dia sebenarnya ada gap di kisaran sini nih. Jepret 4970. Ada dekat-dekat situ. Inco gimana? Inco sebenarnya dia pergerakannya masih sideways ya teman-teman. Nih, dia masih bergerak sideways. Resistannya 7550 ini juga belum berhasil di break ya. Jadi sebenarnya tinggal nunggu itu kapan dia bisa break. Tapi secara overall pergerakannya udah oke. Sebelumnya sideways di sini, break terus sideways di sini.